warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciparai, yang saya hormati ibu-ibu guru hebat, yang cantik-cantik semuanya, yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Ciparai. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak terhitung. Nikmat apa saja ngicep tuh, itu juga nikmat kan? Alhamdulillah. Dan itu jarang sekali kita syukuri. Kita bisa berjalan ke sini itu diberikan kenikmatan juga oleh Allah. Orang lain banyak yang tidak bisa jalan kaki, ya, itu patut kita syukuri. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele katanya, ya, lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele, ya ibu semuanya. Ya, untuk yang pertama saya tentunya perlu sedikit membahas ada apa? Oh, lampu. Oh, bangga tuh. Iya. Saya pengen tahu ibu kelahiran berapa? 87. Kalau ibu? 78. Oh, gue lebih malah ya. Kalau ibu? 96. Aduh, 96. Ibu 87, ibu 96. 87, 96. Yang lainnya juga mudah-mudah nih, Bu. 67. Ibu 67. Oke, luar biasa. Ibu 67 ya? Iya. Oke, baik. Kenapa saya tanya tahun ini mungkin tidak sopan atau kurang sopan, tapi karena supaya kita sadar diri, tahu diri, mawas diri, ya. Ada istilah yang pertama itu baby boomers, ya, ibu-ibu ya. Baby boomers itu orang yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Tidak ada? Nah, itu angkatannya baby boomers namanya, ya. Jadi ada kelebihan orang-orang baby boomers, berarti orang tua ibu ya, orang tua kita semua ya. Kelebihannya itu mereka tuh kompetitif, berorientasi pada pencapaian, fokus pada karir, percaya dirinya tinggi, terus serba bisa, tidak suka dikritik, komo kritik singkong mahnya, udah enak gitu. Jadi memang bagus, dia percaya dirinya bagus, tapi kelemahannya tidak mau dikritik. Jadi kalau ibu-ibu seperti itu berarti ibu angkatan baby boomers, tidak mau dikritik. Terus mereka itu sangat suka mengkritik generasi muda yang kurang komitmen. Jadi baby boomers ini bisa dibilang generasi gila kerja. Nah, itu baby boomer. Selanjutnya ada istilah Gen X. Gen X atau kita bilangnya Gen Bus. Itu orang yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976. Ada di sini? Ada. Ada. Itu antara tahun itu ya. Jadi angkatan yang lahir tahun 65 sampai 76 itu angkatannya generasi X. Gitu. Nah, generasi ini biasanya kalau menurut para ilmuwan istilahnya itu latchkey kids, panggilan buat mereka itu. Apa itu latchkey kids? Jadi mereka itu anak-anak yang kesepian, yang ditinggalkan oleh kerja oleh orang tuanya. Kenapa? Karena tadi orang tuanya kan baby boomers, gila kerja. Jadi anak-anaknya itu istilahnya latchkey kids. Mereka itu anak yang kesepian, ditinggal kerja orang tuanya. Karakteristik orang-orang ini biasanya mandiri, terus mengutamakan work balance,
terus pandai beradaptasi, apalagi dia selalu ingin membahagiakan dirinya gitu. Ya emang betul ya, ngapain membahagiakan orang lain kalau kita sendiri belum bahagia. Bahagiakan dulu diri sendiri. Terus rata-rata di angkatan ini mereka itu tidak pernah menunda-nunda perkawinan. Kalau ada jodoh kawin aja. Tapi itu hasil penelitian para ilmuwan seperti itu. Dan memang survei membuktikan kebanyakan memang seperti itu ya. Nah karakteristiknya itu. Jadi kita harus tahu, oh iya angkatan ini pasti orangnya mandiri, orangnya itu work balance, jadi bagus dalam segi pekerjaan ya. Karena kemandiriannya itu, dia mencari tahu sendiri. Selanjutnya ada yang dinamakan gen Y atau gen Y. Gen Y itu lahir sekitar 1977 sampai 1994. Masuk di sini? Masuk ya, itu gen Y. Ini untuk para ilmuwan. Namanya adalah generasi milenial. Wah, kita tuh generasi milenial ya. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya orang generasi milenial memiliki ambisi yang kuat. Ambisi. Jadi kosidaya memiliki ambisi yang kuat untuk menguasai semua bidang. Contohnya meureun abdi eta teh nya salah satunya geus resep kokoren. Kenapa jujuk kokoren? Karena lihat di sana banyak tuh. Resep kokoren, resep maca buku, resep nyanyi, resep ucap incik, segala resep. Jadi karakternya biasanya ambisius dan ingin menguasai semua bidang. Selalu penasaran. Biasanya seperti itu ya gen Y itu. Rata-rata. Terus dia bisa dibilang tech savvy atau penguasaan IT-nya sudah bisa diperhitungkan. Jadi ketika ada IT atau teknologi yang baru, beradaptasinya cepat. Beda sama baby boomers ataupun tadi gen X. Ada yang bisa, ada yang tidak cepat. Tapi kalau gen Y itu cepat. Kalau ada teknologi, mereka bisa cepat. Terus lebih terbuka dengan perubahan. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau ibu-ibu di sini setiap ada perubahan, ibu-ibu tuh menutup diri, tidak mau ikut berubah ke arah yang lebih baik. Ibu balik lagi aja deh ke tahun-tahun sebelumnya aja. Ya. Jadi kalau gen Y itu biasanya orangnya itu selalu terbuka pada perubahan. Karena di dunia ini tidak ada yang hakiki. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu abadi karena selalu ada. Nah, jadi kalau ibu-ibu guru di sini merasa oh aku bagian dari gen Y, coba sekarang buka pikiran, buka mata hati untuk menerima setiap perubahan yang ada. Terus ciri khasnya nih ada kelemahannya. Rentan depresi dan stres. Ini karakter gen Y itu rata-rata seperti itu. Contohlah tidak dapat pil DPR, pileg ya, calon legislatif. Kan dulu banyak sekali ya kasus gantung diri, naudzubillah min dzalik ya. Kenapa? Karena karakter gen Y ini mudah stres, mudah depresi, makanya harus nyambung, harus siap menerima perubahan, harus banyak bertanya supaya yang kelemahan yang dimiliki gen Y itu bisa tertutupi, yang depresinya, yang stresnya itu, ya. Kalau sudah seperti itu, mau gaul susah, ya. Oke, jadi silahkan ibu-ibu guru yang masuk gen Y harus berubah. Selanjutnya yang kelahiran 1995 sampai 2012 ada nggak? Ada. Oh, itu gen Z. Banyak. Gen Z. Ini biasanya orangnya itu melek teknologi.
tarapeureum melek we gitu. Terus Gen Z itu dia mudah bersosialisasi, terbukanya akses informasi sekarang ini yang gampang, akhirnya generasi ini mudah sekali belajar. Ya, makanya ngitung aja dia pakai kalkulator kan, cepet gitu Korea teuing, hayangna tonton instan we gitu ya. Terus dia itu suka bekerja di ruang yang menurut dia akan bertumbuh. Contohnya YouTuber, biasanya gitu, TikToker, karena IG kayak gitu ya. Jadi mereka senangnya itu ya yang mengasah kreativitas gitu. Makanya betul, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ada profil pelajar Pancasila. Nah, kreativitas itu harus terus diasahkan. Apalagi yang ke bawahnya itu kan beda lagi generasi. Nah, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang lahir pada rentang 95 2012 itu biasanya yang perusahaan-perusahaan itu kan startup. Ya, suka nonton ya, startup, ada film kayak gitu. Kenapa? Karena angkatan ini dia suka sekali sama tantangan. Ya, tantangan tuh dia suka sekali. Jadi ya seperti itu ya. Selanjutnya yang lahir 2012 sampai 2025 itu adalah generasi alpha. Generasi alpha tuh kayak gimana? Tinggal ya, ayo nanti ibu sendiri yang akan membuat catatan bagaimana generasi alpha karakternya. Ya, intinya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ibu-ibu guru di sini sudah memilih, karena hidup adalah pilihan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu semuanya memilih saya siap untuk menjadi guru di SD Negeri 1 Ciparai. Dan di sini ada komandannya, yaitu Ibu Mantri kita ya, yang cantik jelita, Ibu Nelis ya. Bunda itu kan tidak cicing ya, orangnya energik ya, seperti itu. Dan sebetulnya beliau sedang memberikan keteladanan. Ditambah ada sesepuh kita, ibu yang adem di belakang ya, luar biasa sekali. Jadi tolong, karena ibu sudah memilih untuk jadi guru di sini, niatkan atau luruskan niat bahwa apapun yang saya lakukan harus ada nilai ibadahnya. Ulah nepika capek gawe teu kapake kusaha boh ku pimpinan saya di sini, apalagi oleh malaikat pencatat amal baik gitu. Jadi jangan sampai ibu teh capek tapi dengan catatan amal ibu goreng gitu. Karena hidup kita bukan hanya di dunia, hidup kita itu ada di alam keabadian nanti. Jadi mangga, ayo nama kita tidak tahu apakah di SD Negeri 1 Ciparai teh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau seumur hidup di dia. Kita tidak akan pernah tahu rahasia Allah. Yang harus ibu-ibu lakukan, kalau ibu sudah ada di rumah ini, lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik, majukan SD Negeri 1 Ciparai ini semampunya. Jadi jangan sampai ibu keluar dari sini banyak orang yang tidak nyaman. Karijik teunineng ieu. Jangan sampai ada kata-kata teunineng ieu. Gitu ya. Tuh jangan sampai ada kata-kata yang aduh kurang enak. Tapi coba nanti ibu meninggalkan SD Negeri 1 Ciparai ini dirindukan, terus lebih terhormat gitu lah ya. Jadi ibu keluar tapi keluar itu elegan gitu. Bagaimana keluar dari yang elegan itu? Caranya yuk buleudkeun niat ibu sadaya. Nah, ayeuna bahwa ini rumah saya harus merawat, menjaga, apalagi anak-anak saya ini banyak sekali. Ulah eleku anu dagang kecap bango. Namanya Malika, kedelai hitam yang kurawat dengan ya kan? Sok nonton iklan eta? Iya. Iya, itu si Malika dirawatnya dengan penuh cinta kasih sehingga menghasilkan kedelai yang luar biasa, menghasilkan kecap bango. Ini lain promosi tadi endorse. Cuma itu kalau saya lihat iklan itu keren sih Bapak, sih karena keluaran guru penggerak ya. Itu ya. Nah, nyampe guru penggerak dalam ya nanti kalau ada kesempatan guru penggerak, karena
kalau sudah terjun di sana, budaya positif diajarkan, bagaimana kita menghargai diri sendiri, bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi ketika udah terjun di dunia guru penggerak itu tidak ada asa aing. Asa aing uyang kidul, asa aing pang pinterna, asa aing pang benerna, asa aing pang ngorakna, pang pinterna IT, asa aing pang kolotna, da aing kolot nya. Jadi ketika udah terjun ke sana biasanya kalau yang benar-benar nyerap ilmunya itu akan oh iya, saya harus bersikap seperti itu. Dan itu cocok sekali dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya ibu-ibu. Jadi jangan sampai ibu membakar kapal ibu sendiri. Ini kapal kita. Kita sedang berlayar bersama-sama. Yuk majukan. Nah, ngomong-ngomong soal memajukan di sini nih, untuk guru-guru itu, kamu sekedar diakreditasi Bu Mantri? Administrasi. Bagaimana ini kelengkapannya? Ada administrasinya lengkap, yang modul ajar lengkap, yang RPP seperti itu ada? Sudah buat belum? Sudah. Kalau belum, saya mau nanya. Siap? Akhir bulan ini lengkap? Insya Allah siap ya. Nanti akan saya cek ke Ibu Mantrinya. Kalaupun saya tidak ke sini, saya akan ngecek Ibu Mantrinya. Ibu Mantri coba deh fotoin ini kerjaan siapa, ini kerjaan siapa. Ya, pokoknya ada modul ajar, ada RPP, ya sudah lengkap ya. Absen siswa ada? Ada. Agenda harian guru kelas? Ada. Kalau senyum berarti belum diisi. Jangan sampai ada tapi tidak diisi ya. Kalau kemarin-kemarin belum berarti mulai hari ini isi ya. Jadi agenda harian itu ibu masuk ke kelas. Jadi hitung-hitung jurnal kan hari ini. Jadi ibu curhat ke diri sendiri. Akhirnya oh iya aku ngajar ini. Kalau ibu hari ini aku agak kesel sama anak-anak, apalagi yang bernama Anu, kan ada cerita di sana. Itu bisa jadi buku nanti ya. Mudah-mudahan. Ya, jadi lengkapi ya administrasi ya. Ini demi sekolah kita. Jadi kalaupun nanti Ibu Mantrinya wak, kenapa? Karena dia ingin suka begitu nggak Bu? Itu cerewet. Cerewet ya, lah. Di Wirna Opat biasa dari mama gitu ya. Jadi kalau misalkan Ibu Mantri seperti itu, dia karena dia motivator, dia pendorong. Karena piraku kudu ku Ibu Mantri kerjakeun kabeh. Ieu neng mangga ieu sop kopina, sop payeuna mangga kantun ngeprint dan tos sami nyalira. Aduh teuing-teuingeun atuh. Ini seperti itu. Apalagi tadi aduh generasi-generasi yang milenial. Apalagi ini Gen Z ya. Tuh coba sekarang internet di mana-mana aya. Lamun teh sinyal kali naik ke kaluhur atuh tuh lah. Ya. Ngedownload bikin. Pokoknya target siap ya, akhir bulan ini semuanya siap ya, lengkap ya. Modul aja segalanya termasuk agenda harian gurunya. Oke. Terus tadi juga saya ada beberapa kelas yang udah saya masuk tuh udah enak tring, banyak dindingnya berbicara gitu ya. Dindingnya berbicara, ada tugas anak yang terpampang di sana. Ada banyak hal lah di sana. Udah bagus untuk yang lain. Dilanjutkan atau lihat kelas lain berkunjung kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yuk berkunjung gitu aja ulang isi itu ulang kuntung tapi oh iya bagus ya nih itu kumaha jangan malu bertanya ya. Oke, selanjutnya itu administrasi guru ya. PMM bagaimana di sini untuk PMM-nya sudah pelatihan mandirinya suka? Paling rajin ya mah kompak. Oh alhamdulillah paling rajin ya. Tapi sampai aksi nyata tidak? Iya. Sudah pada punya sertifikat? Sudah. Sudah. Berapa rata-rata punya sertifikatnya? 3 alhamdulillah. Paling rajin ya Oh paling rajin. Lanjutkan ya. Oh iya. Iya Ibu ini. Alhamdulillah. Ibu Nanda paling banyak. Oh masya Allah. PMM ya. Oke pokoknya apapun hal-hal yang baru terima aja. Terus nih, kan di sini tuh ada kelas bawah, ada kelas atas. Kalau kelas atas sama kelas bawah itu kan jam pulangnya beda kan? Oke. Nah, saya udah keliling-keliling biasanya kan ada jam untuk anak, ada jam untuk guru kan beda. Nah, jangan sampai ibu-ibu di sini yang kelas atas merasa jealous sama guru kelas bawah.
oh cina urang mah gaji sarua cina urang mah cina mulai nepi ka jam 1 cina atau jam 12 nya nu ngabimbing budak eta mah anggeus terus salah ka menyatu we cina ketahanan pangan di kantor. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kelas atas masih di kelas membimbing anak didik, yang kelas bawah boleh bikin administrasi di sini, buka PMM-nya, sambil makan juga boleh, gitu ya. Jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial. Apalagi balap mulang jeung barudak mulang ayeuna. Kalau kelas bawah jam berapa? Paling siang jam 11. Jam 11. Nah, budak buriak, ibu oge buriak. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau 1-2 kali dengan izin, tentunya diizinkan ya Bu Mantri ya. Kalau misalkan ada karepet pisan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya kita sing ingat. Kita kesini pilihan kita. Da urang mah teu hayang ka dieu. Hello, itu SK itu ya. SK itu pituduh ti Gusti Allah. Kan kita punya rencana ya. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana, dan Allah itu Sang Maha Perencana terbaik. Allah tahu kok yang terbaik untuk kita. Jadi urang hayang buat teuing lamun kamari ditempatin di sekolah A teh bakal begini. Nah, jadi ibu-ibu dapat SK baik yang PNS ataupun yang P3K dapat SK ke sini itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun yang jatuh pun Allah tahu. Komo ieu ibu datang SK. Nah, jadi syukuri alhamdulillah ya Allah, di belakang saya masih banyak honorer yang gajinya itu tidak cukup untuk beli skincare. Kalau saya alhamdulillah ya Allah, saya dapat SK dari pemerintah, saya dapat kepercayaan. Bismillah, mulai saat ini saya akan meluruskan niat saya. Karena ini rumah saya akan melakukan yang terbaik untuk SD Negeri 1 Cipanas. Siap Ibu? Siap ya, oke. Mudah-mudahan niatnya luruskan lah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apapun yang Ibu lakukan tergantung niat. Contohnya Ibu Mantri dan yang lainnya, saya niat kesini, orang lain bilangnya bencana loh. Wah bencana, iya cina dibawa ke Cidolog. Apa tuh Cidolog? Kata saya minta, itu bencana. Cidolog jalan itu gitu tuh, jadi ninja hatori. Ini saya berusaha untuk memandang apapun secara positif, gitu ya. Kata saya, ini bukan bencana, tapi ada rencana Allah di sini. Dan ternyata betul sekali, rencana Allah itu indah sekali. Saya bertemu dengan KS-KS yang luar biasa. Anu garu meulis, garu masek, katanya Ibu Nelis. Tapi kan kita enak gitu ya. Kita enak, penuh semangat. Karakter kita kan beda-beda. Misalkan pas sinir-sinir yang KS lain, saya kan deg-degan. Aduh, sieun, tapi katanya udah biasa ya, benar seperti itu. Oke, kalau udah biasa, ada Abil terus biasa gitu. Cuma saya khawatir karena suka ada orang yang ketika diomongin untuk menjadi HP gitu ya. Itu, jadi seperti itu. Yang di sini yang paling tinggi golongannya selain Ibu KS siapa tuh? Ada ini P3K semua. P3K semua. Oke, tapi nanti kalau ada guru transformatif atau guru penggerak ikut ya. Siap ya? Ibu Nanda yang sudah itu masa kerjanya nih. Karena sampai Desember Bu Ina, oke sebelum. Ya silakan ya. Pokoknya setiap apapun itu yang ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah ikuti. Karena kita tidak tahu rencana yang disiapkan Allah itu apa di depan kita. Jadi harus yang positif aja. Akhirnya berjalan, saya tidak tahu kenapa saya bisa jadi edisi Cidolog, ujung-ujungnya itu rahasia Allah kan. Nah, setiap ada ilmu terima saja. Ibu-ibu yang ada di sini juga guru saya, guru terbaik saya. Saya bisa lihat bagaimana cara pada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, keren-keren, luar biasa. Itu ilmu buat saya ya. Terus saya juga lihat anak-anak, ada yang begini, ada yang begitu, itu juga guru buat saya. Jadi semuanya pun harus gitu ya. Siapapun orang yang ibu temui jadikan guru. Setiap tempat yang ibu-ibu datangi jadikan itu sekolah.
Mangga, silakan ada yang mau bertanya? Raise your hand please. Nah, guru bahasa Inggris kami. Yang paling jauh siapa? Jaraknya dari mana? Neng, dari mana? Pademangan, Neng? Hah? Pademangan. Oh, Pademangan. Tuh, yang jauh. Setiap hembusan nafas ibu yang jauh itu dicatat oleh malaikat Allah sebagai amalan yang luar biasa karena ibu sedang berjihad di jalan Allah mencerdaskan anak bangsa. Jadi anu catat yang tebi itulah yang saya tebihnya Bu Mantri. Jadi anu catat tuh kurelingan we heula. Bangganya inti nama ibu harus siap. Pokoknya nama inti nama saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengembalikan niat awal nanaonan datang ka dieu itu Bu Mantri panginten. Sok emutan da hirup urang teh lain ngan sakedar tapi ada nanti di alam keabadian ibu teh akan ditanya pertanggungjawabannya. Ngapain lu? Misalkan ke SMP, ke SD Ciparai, apa yang kamu lakukan gitu. Dan ingat ibu-ibu, dari sekian banyak murid yang ibu ajar, tentunya mereka ada yang mendoakan kita. Kita tidak tahu doa anak yang mana yang dijabah oleh Allah. Makanya biasakan Bu di akhir ajak mereka berdoa. Contoh, saya setiap hari Ahad ada les bahasa Inggris anak-anak di saya, anak SD. Di akhir saya suka ajak mereka berdoa. Anak-anak kita berdoa dulu. Jadi walaupun bahasa Inggris, angkat di akhiran berdoa. Saya bilang, yuk baca sholawat, baca istighfar, terus sholawat. Terus saya bilang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami semua, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami semuanya. Tuh kan sebut. Saya kan guru mereka juga, berarti otomatis mereka mengucapkan itu. Terus ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah rezeki orang tua kami, mudahkanlah rezeki guru-guru kami. Tuh, abi kan kasih sebut oke. Terus ya Allah, jadikanlah kami semua anak-anak yang soleha, yang sukses di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kita tidak tahu doa anak yang mana yang langsung didengar oleh penghuni langit. Ya, kalau tidak ada yang bertanya ya sudah, kita tidak akan memaksa. Intinya mah, kayak saya mau nagih ke Ibu Mantri, Ibu bagaimana administrasinya? Apakah betul sudah mengumpulkan? Bukti fisik Bu dipoto. Ini pekerjaan Ibu track Kelas. tiap kelas ya Bu ya. Nanti saya akan langsung tanya ke Ibu Mantri supaya tidak tidak bolak-balik ke sini. Jadi kan sekarang mah ada HP ya. Begitu Ibu ya mungkin ya. Hanya itu saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.